Kepala Sekolah SD Negeri Sukatani, yang kami hormati Ibu Elza Kusumawati SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Sukatani. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan kita, sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Sukatani oleh Ibu Elza Kusumawati SPD MPD. Selanjutnya, tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu Dewan Guru beserta diseminasi pada siang hari ini, agar mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukatani. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sukatani, yang saya hormati CDMP SDN Sukatani Ibu Elza Kusumawati SPD MPD. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih bisa menikmati kesehatan, menikmati nikmat berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif dari CGP kita Ibu Elza Kusumawati di SDN Sukatani. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan modul 1.4 ini, yaitu budaya positif, mungkin bisa kita terapkan nanti setelah kita mendapatkan pencerahan ataupun materi-materi yang selama ini mungkin kita hanya tahu, sering mendengar, tapi belum tahu secara mendetail apa itu budaya positif, bagaimana cara menerapkannya pada siswa-siswa kita. Untuk itu, mari kita ikuti bersama. Semoga kita bisa mengambil sisi positif untuk kita terapkan pada kegiatan pembelajaran kelas kita, guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas kita masing-masing. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, kita semua bisa mengambil materi ataupun penyampaian yang dapat kita terapkan kembali ke kelas kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya nanti tentunya acara akan diserahkan kepada Ibu Elza untuk menyampaikan materi-materi ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata putih aku, dan saya akhiri bila itu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah doa yang insya Allah akan diimami oleh Bapak Ustaz Soleh. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama berdoa semoga acara berjalan dengan lancar dan berkah juga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah untuk Bapak Ibu sekalian beserta destinasi. Setelah acara ditutup ini, maka acara selanjutnya adalah penyampaian materi Ibu Eliza Kusumawati, SPD MPD. Insya Allah akan saya sampaikan oleh beliau, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara, jika ada salah kata saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada Ibu Eliza Kusumawati, SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sumatani, Ibu Ratnawati, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Sumatani. Mohon izin pada kesempatan ini saya mohon waktunya sedikit untuk menyampaikan salah satu tugas kami calon penggerak angkatan 9, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman bersama tentang modul 1.4 yang kami pelajari, yaitu penerapan budaya positif di sekolah atau dalam kegiatan ini. Karena seorang guru itu harus memahami pentingnya budaya positif di sekolah dalam upaya menerjemahkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan budaya positif itu apa sih? Mungkin nanti kita akan mempelajari konsep-konsep inti dari budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan positif yang kita terapkan mulai dari diri kita sendiri, baik itu diri murid, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Bagaimana prosesnya nanti kita akan pelajari dari beberapa konsep inti yang akan kita bahas hari ini. Kemudian latar belakang selanjutnya itu saya sebagai guru penggerak dalam menjalankan perannya harus mampu menggerakkan dan memotivasi warga sekolah untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, ya, dengan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati bersama, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid dalam upaya mewujudkan
merdeka. Nah, kebetulan kita sekarang tahun ini sedang menerapkan kurikulum merdeka. Walaupun bertahap, tahun ini kita masih 1 dan 4, tetapi secara filosofinya pendidikan itu harus berpihak pada murid dan mampu menciptakan murid yang merdeka. Bagaimana sih murid yang merdeka itu akan kita bahas bersama. Lanjut. Nah, pelaksanaan budaya positif itu ada beberapa konsepnya. Yang pertama, penerapan disiplin positif. Kedua, motivasi. Kita harus paham, guru itu harus paham motivasi perilaku manusia. Nanti kita akan mempelajari. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Lanjut, kita akan mempelajari atau membahas tentang tadi kita maksud dari penerapan budaya positif di sekolah itu untuk menciptakan kegiatan belajar yang berpihak pada murid, kemudian pada akhirnya akan menciptakan murid yang merdeka. Untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri, kembali ke orangnya dulu. Kita akan membuat sebuah sistem berawal dari organisasi individunya dulu. Kita akan mencoba menerapkan disiplin diri pada anak kita dengan motivasi itu tidak berasal dari kita, tetapi dari diri anak itu sendiri. Bahwa dia melakukan sebuah kebajikan karena dia yakini bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan kebajikan yang dia yakini. Seperti itu maksudnya. Lanjut. Disiplin diri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagaimana kita orang dewasa, seorang guru dalam melaksanakan tugas kesehariannya, tentunya kita memiliki kesadaran diri atas tanggung jawab kita tersebut. Proses mengajar kita setiap hari, seperti itu tujuannya. Lanjut. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Betul, kita ingin mewujudkan budaya positif di sekolah, tetapi tanpa kerjasama dukungan dari semua warga sekolah. Yang pertama, ibu kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan sekolah ini, bagaimanapun program selalu dan dalam pantauan beliau memonitor, mengevaluasi, kemudian rekan guru di sekolah, karena yang masuk berhubungan dengan murid adalah guru kelas. Selanjutnya didukung juga sebagai objek kita yaitu murid. Murid tidak lepas di situ juga tanggung jawab murid itu pada orang tua. Nah itu nanti sampelnya tuh putarannya itu nanti warga sekolah, ada kepala sekolah, guru, murid, orang tua dan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah ini. Apa itu penjaga, apa itu satpam, apa itu pedagang kantin, itu nanti akan masuk di situ. Seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Yang pertama, disiplin itu anak melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak sih gini, saya mau datang pagi-pagi karena saya tidak mau dihukum oleh guru. Iya nggak Bu? Nah itu berarti motivasi dia itu tidak dari luar. Lanjut yang kedua, untuk mendapatkan dari orang lain. Contoh, saya mau mengut sampah karena dia dipuji sama bu guru. Pintar ya, itu bagus benar. Gitu apa perilakumu. Kemudian dia mau mengerjakan PR karena dijanjikan oleh gurunya. Nanti siapa yang rajin mengerjakan PR akan dapat hadiah dari bu guru. Seperti itu ya. Jadi motivasi yang pertama dan yang kedua itu setelah kita telah berasalnya dari luar.
belajar karena saya pengen pintar. Kalau saya pintar, saya bisa mencapai cita-cita saya. Kemudian, saya datang lebih awal pagi karena saya ingin membiasakan diri saya untuk disiplin waktu. Selanjutnya, saya tidak mau membuang sampah sembarangan karena saya ingin lingkungan saya bersih, kelas saya bersih. Nah, seperti itu berarti kan dia punya kesadaran tersendiri. Jika murid kita ada pada poin 1 dan 2, berarti dia masih memiliki motivasi dari luar atau eksternal, ekstrinsik. Ketika dia sudah menjadi di nomor 3, dia sudah berhasil mendisiplinkan diri sendiri dengan kesadaran diri atau motivasi berasal dari intrinsik atau dari dalam. Ini tujuan utama kita menerapkan budaya positif di sekolah ini nanti, maksudnya intinya seperti itu. Lanjut. Di sini kemudian kita akan belajar tentang posisi kontrol. Ya, misalnya kelebihan ini. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, empat pemantau, dan 5 manajer. Apa saja sih indikator dari 5 posisi kontrol guru? Ini 5 posisi kontrol guru. Yuk kita lihat, kita bedah satu persatu mulai dari posisi penghukum. Nanti kita akan membayangkan kita biasanya berada di mana sih, gitu ya. Nah, ini penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk menghadiri. Ini guru nih. Kemudian bagaimana? Menggunakan hubungan fisik atau verbal. Fisik itu maksudnya gini, kamu datang terlambat ya? Yaudah, coba berdiri 10 kali. Atau pungutin sampah. Atau gimana? Pernah nggak ibu bapak begini? Kok kamu datang terlambat? Kamu tahu nggak ini jam berapa? Kan gitu kan? Itu perbalan melalui kata-kata ya. Kamu ini kok sering terlambat? Nah itu tuh sudah kata-kata berubah tuh. Kemudian senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi gini, orang yang pada posisi kontrol penghukum, dia selalu mengupayakan bagaimana mendisiplinkan murid dengan cara memberikan hukuman atau sanksi. Karena kalau nggak gitu, anak nggak akan disiplin. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Itu contoh kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas ya. Terus kamu selalu saja salah, gitu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini verbal ya, bahasa verbal ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ya ini melalui bah. Kalau dengan menerapkan hukuman, contoh misalnya gini, kamu datang terlambat, ya udah berdiri dulu di situ 5 menit. Itu kan di film-film ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat film-film Aci zaman dulu ya, dulu. Ya lanjut. Nah, efeknya di murid apa sih? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Selanjutnya, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Kesel, dia dihukum atau mendapatkan ucapan kekerasan verbal dari gurunya tadi. Ya, lanjut. Ini teori yang kami pelajari di JWP. Ada modulnya, ada pakarnya yang mengatakan seperti ini. Jadi kita mempelajari, membedah satu persatu. Nah, posisi penghukum cenderung berkarakter pemarah dan keras, menghasilkan siswa yang marah dan mendendam atau bersifat agresif. Seperti itu hasil penelitiannya. Ya, lanjut. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu, pada anak dengan badan lesu. Bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Nah gini, ketika anak itu membuat sebuah kesalahan, berulang kali dia melakukan hal yang sama, guru akan mengatakan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali
tetapi tidak ada penguatan positif dari gurunya, seperti itu. Lanjut. Nanti kita akan mempelajari bagaimana efeknya jika guru berada pada posisi ini. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Bagaimana setiap kali dia berbuat salah, apalagi kayak di kelas kita ya, sering yang salah itu aja. Tetapi gurunya nggak posisi penghukum, dia selalu bilang, kok kamu gitu sih? Padahal ibu udah ngomong deh, jangan terlambat. Kayak mana coba kalau orang tua tahu kamu kayak gini? Nah, dia jadi kan ngelamun ya kan. Terus kalau kita merasa putus asa pada diri kita sendiri, kita flashback ke kita sendiri nih orang dewasa. Ketika kita sering mendapatkan perkataan itu dari teman kita, nyenggol hati nggak sih Bu? Kepikiran nggak sih Bapak Ibu? Seperti itu maksudnya, ya. Perasaan murid akan merasa bersalah, kemudian lebih berbahaya dari sikap penghukum ternyata. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Guru itu nggak menjewer dia, guru nggak nyuruh dia stop jam atau apa, tetapi kata-kata verbalnya langsung masuk ke hati, gitu kan, maksud gitu ya, ya. Seperti itu. Nah, posisi yang tadi dia itu sebagai teman, nada suara ramah ya Bu, bukan marah, ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kira-kira percakapannya seperti anak berbuat salah di kelas, dia bilang kayak gini, ayolah, kok kamu berbuat begitu, nggak kasihan tak sama ibu, ya, lain kali jangan jangan dikerjakan lagi ya, ayolah, bahasanya seperti itu, ayolah, bisa nggak buang sampah sembarangan, atau gini, pagi, ayo dong pagi-pagi kita bersihin halaman dulu, masa kelas kita kotor kayak gini. Nah, seperti itu ya teman. Tetapi ada efeknya, ada efek positif dan negatif. Positifnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu positif. Murid menjadi tergantung pada guru bila ada masalah, mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ketika dia ada masalah di kelas, dia tidak bisa memutuskan sendiri mencari guru. Memang selama ini mencari guru, tetapi dia tidak punya pikiran sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Tergantung gurunya. Oh, kata gurunya begini, dia ngikut karena dia percaya gurunya sebagai temannya, seperti itu. Tetapi ada yang negatif lagi, ketika guru lain masuk ke dalam kelasnya, karena selama ini akrab dengan gurunya, jadi perintah guru yang menggantikannya diabaikan oleh dia. Yaitu efek negatifnya jika posisi kita sebagai teman. Selanjutnya, baik, yang keempat adalah pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Tugasnya mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, mengadakan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi gini, pemantau itu bagaimana ya Bapak Ibu ya? Kayak kita mengawasi, kita sudah punya standar hukuman atau sanksi yang ada. Kalau kamu datang terlambat, kamu tahu nggak aturannya apa? Terus bagaimana? Terus katanya nanti gini, oh iya Bu, saya harus mengerjakan tugas misalnya. Oh iya udah, silakan. Dia punya catatan. Nah seperti itu pemantau. Ya, lanjut. Menanyakan sanksinya, karena kita sudah paham sanksinya, seperti itu pemantau. Murid yang dihasilkan dari situ, menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ternyata seperti itu. Contoh percakapannya. Tadi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu datang terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Nanti dijawab seperti ini, seperti ini. Nah, bisa dilaksanakan? Ya sudah. Setelah itu anak mengerjakan sanksi atau konsekuensinya, guru tetap memantau seperti itu, tidak ada tindak lanjut dari perubahan sikap anak tersebut. Kita hanya menerapkan konsekuensi hukuman yang sudah kita sepakati bersama, seperti itu. Ya, lanjut. Perasaan murid bagaimana? Murid paham konsekuensinya, karena setiap kali dia berbuat salah diingatkan. Murid-murid
Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas sebagai konsekuensi dari kesalahan dia tadi. Tetap ada konsekuensinya. Intinya begini Bapak Ibu, ketika kita menerapkan hukuman dan konsekuensi kepada anak-anak, tetap membuat murid tidak nyaman, kan seperti itu ya. Nah, tujuan dari budaya positif itu nanti ada di posisi selanjutnya. Ya, lumayan. Posisi selanjutnya yang kelima sebagai manajer. Nah, ini yang disarankan agar guru bisa menempatkan pada posisi ini. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, apa yang kita yakini, lanjut saja, nanti kita lihat video saya. Seperti itu posisi manajer. Nah, ketika kita memposisikan anak kita sebagai manajer artinya begini loh Bapak Ibu, kita membimbing anak murid kita untuk dapat menyadari kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang kita buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang positif itu menurut dia yang mana yang dia langgar. Kemudian kita tanyakan lagi kepada dia, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi sanksi dan hukuman atau konsekuensi itu tidak berasal dari guru, tetapi dari murid kita sendiri. Seperti itu tujuannya, ya. Lanjut. Nah, seperti ini kan. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Seperti itu. Jadi dia datang terlambat, tetapi nggak dikasih hukuman seperti tadi. Kamu nanti jangan istirahat. Ini ya, nyatet materi tadi yang lewat. Tetapi dia bersedia untuk menanyakan materi yang lewat tadi lewat temannya. Nanti entah disalinnya di rumah, entah disalinnya di jam istirahat, tetapi itu hasil keputusan dia, hasil kesadaran dia. Seperti itu maksudnya. Nah, ini posisi ketika kita melakukan atau berada pada posisi, lihat dampaknya pada murid. Kita fokus pada dampak pada murid. Lihat penghukum, ternyata itu menciptakan identitas gagal. Identitas gagal itu artinya anak-anak merasa bersalah, anak merasa tidak nyaman. Itu identitas gagal. Ternyata itu pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Coba kita ingat bersama, ketika kita memberikan hukuman, kenapa masih diulang lagi sama murid kita? Ya, ternyata seperti itu tidak menjamin anak untuk disiplin. Seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu impian kita, impian murid, impian guru. Tentunya kita punya impian tentang murid kita, tentang sekolah kita. Saya ingin murid saya disiplin, berakhlak, terus bernalar teliti sebagainya lah. Itu dunia berkualitas. Sekolah bisa menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan murid, bisa menyiapkan lingkungan yang nyaman untuk anak belajar, seperti itu ya. Nah, ternyata ketika kita melakukan pada posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti dia nggak pingin sama gurunya, gitu kan? Dia pingin, mimpi dia guru saya itu baik, ramah, mau membimbing saya. Dan ketika kita pada posisi penghukum, guru berada di luar dunia berkualitas dia. Seperti itu. Lanjut, ketika posisi pembuat merasa bersalah, dampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, patah hati kalau kata kita ya. Kemudian identitas sukses, teman, pemantau, manajer. Ya. Kalau pada posisi teman, dampak pada murid itu tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi dia apa-apa datang ke gurunya, ibu, ini loh bu, ibu, ini loh bu. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitasnya. Yang bagus sih, positif sih, ya. Tetapi yang negatif itu tidak mandiri. Sedangkan kita pindah kita mandiri. Selanjutnya ke posisi pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dalam dunia berkualitas.
Jadi dia masih menempatkan nih guru, terus aturan yang diterapkan oleh gurunya. Gitu. Lanjut ke manajer. Dampak pada murid. Murid mampu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Selanjutnya, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tidak ada lagi gurunya, tetapi hasil dari dia sampai mampu mengevaluasi diri adalah produk dari kita. Proses kegiatan belajar itulah tujuan utama dari budaya positif tadi. Diharapkan guru mampu menempatkan pada posisi manajer. Contoh, lanjut. Nanti ada posisi manajer seperti apa. Posisi kontrol sebagai manajer, apa saja sih yang dilakukan guru dan murid? Guru berkolaborasi bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari kesalahan yang dilakukannya. Dengan cara apa? Segitiga restitusi. Membuat keyakinan kelas. Nah ini tadi awal dari budaya positif selanjutnya. Membuat keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Saya menerapkannya, mencoba menerapkan di kelas Bu Mega. Jadi caranya begini Bapak Ibu, kita membuat aturan kelas selama ini yang menentukan kan kita. Anak kamu datang tepat waktu, kelas harus bersih, tiket pun kita yang bagi, kan seperti itu ya. Nah sekarang kita coba tawarkan ke murid, diskusi dengan murid. Kita ingin kelas kita ini nyaman, apa aja sih yang harus kita lakukan? Nanti kita ambil suara dari anak-anak. Tidak mengejek kawan Bu, tidak usil, tidak mencontek, tidak buang sampah sembarangan, kemudian menggunakan seragam, nah seperti itu tadi menggali. Kemudian kita jadikan satu menjadi untuk keyakinan kelas itu tidak ada bahasa tidak, itu bermakna negatif. Kita harus merubahnya menjadi kalimat positif. Tidak usil dengan teman, tidak mengata-ngatai teman, kayak gitu. Berarti kita apa? Menghargai teman. Kita ambil seperti itu. Kemudian kalau dia tidak mencetak tembok, tidak berdiri di atas meja, tidak menendang kursi atau meja, kita gabungkan menjadi satu kalimat yang sama, yaitu menciptakan kenyamanan dan ketertiban kelas atau menjaga kenyamanan dan ketertiban kelas. Tapi indikator ini sudah kita kumpulkan loh dengan anak-anak. Nanti setelah indikator itu sudah kita kumpulkan, kita rumuskan menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang saya contohkan tadi, menjaga kebersihan segala macam. Nanti kita buat dokumennya, tanda tangan bersama. Seperti itu yang diinginkan. Kemudian kita pajang di tembok kelas kita bahwa ini adalah aturan kelas kita. Mereka yang buat, mereka yang nanti boleh menanyakan sanksi. Kalau nanti dia buat salah, apa yang harus dikerjakan? Mereka sendiri yang menentukan, siapa yang dicatat boleh. Tetapi tidak ada intervensi dari guru yang membimbing. Jika dia berbuat kalimat yang kurang ini, kita bagusin lagi seperti itu. Nah ini tadi yang saya bilang udah dirinci, kemudian dijadikan dalam bentuk kalimat positif. Ya, lanjut Bu nanya. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Langkah-langkahnya pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana sih cara menstabilkan identitas nih? Contoh, ketika anak berantem nih, kita panggil dulu satu-satu, jangan berdua. Kalau berdua nanti kan kesalahan satu-satu. Panggil, nanti kita tanyakan apa sih yang terjadi. Justru ceritalah dia. Jadi kita menggali permasalahan dari sudut pandang murid. Maksud menstabilkan identitas itu bagaimana? Bukan membenarkan kesalahannya, tetapi kita mencoba menstabilkan. Itu kan identitas gagal. Kalau anak nyamuk berantem itu kan identitas gagal. Ya, kita ngomong kayak gini. Misalnya dia merasa kesal karena yang sering terjadi di kelas, yang nanti ada di video, ngata-ngatain orang tuanya. Misalnya gini, senang nih bercanda nih, kesel kan? Dasar, dasar, Tono, ada Tono itu nama bapaknya. Dia marah kan? Iya manusiawi, kita marah. Nah, cara kita seperti ini. Setelah dia cerita, saya kan kesel tuh, jadi saya kan buku dia akhirnya sobek bukunya. Nah, saya mencoba mensampaikan, baiklah. Setelah mendengar cerita kamu,
wajar kalau kamu marah, kita manusia biasa. Apalagi kalau nama ayah kita disebut-sebut orang. Karena kita meyakini nama orang tua kita tuh di atas segalanya. Sesuatu hal yang paling penting dalam hidup kita. Ibu bangga sama kamu berhasil mempertahankan itu, kan gitu ya. Tetapi ada satu sikap yang harus kamu tambahkan, ya, dengan tidak meluapkan emosi kamu. Dan kalau begitu, bilang ke bu guru, sebenarnya gitu. Tetapi kita sudah bukan membenarkan loh ya, bukan membenarkan dia ngomong, tetapi membenarkan sikap dia bahwa dia membela nama baik orang tuanya. Itu contoh menstabilkan identitas. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan, kita tanam. Nah, menurut kamu dengan marah-marah kemudian melempar buku kawan hingga rusak dan sobek, apakah itu tindakan yang baik? Tidak, Bu. Terus dengan rasa apa yang tidak kamu lakukan? Menghargai dan menghormati teman, Bu. Kan itu kita udah buat tadi kan gitu ya. Nah, setelah itu menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nanti dia menawarkan sendiri. Saya akan minta maaf, kemudian saya akan mengganti sampul bukunya. Ya, udah selesai satu lagi kita ketemu lagi dengan yang satunya. Kamu kenapa? Kok tadi ada keributan? Apa sih terjadi? Kita nggak nanya langsung, tapi apa sih yang terjadi? Coba ya dalam sudut pandang dia. Saya kan cuma bercanda, Bu, ngata-ngatain bapaknya. Kok dia marah? Langsung melempar buku saya sampai sobek. Kan saya kesel, Bu, berantem saya tadi gitu kan. Baik, setelah ini tanya, sekarang ibu tanya, kira-kira kamu nama bapakmu disebut, kamu marah nggak? Marah, Bu. Terus kenapa tadi kok seperti itu dengan temanmu? Ya kan cuma bercanda, Bu. Bercanda. Sekarang kalau teman kamu bilang itu bercanda, kamu marah nggak? Walaupun menyebut nama bapakmu, marah. Jadi kira-kira dengan apa yang tidak kamu laksanakan? Sama menghormati dan menghargai. Artinya kita menyalahkan keyakinan bahasa itu. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Saya akan meminta maaf. Jadi solusi itu tidak dari kita, tapi kesadaran dari anak itu sendiri. Lanjut, Bu Maya. Kita ambil satu cuplikan video saja. Ini termasuk tugas kami ketika itu untuk demonstrasi kontekstual. Nah, inilah videonya, penyelesaian masalah. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu guru ketika kita akan menyelesaikan masalah di kelas kita. Tidak lagi kita memanggil keduanya, tamu, ujung kita sendiri kan gitu. Karena salah. Nggak bisa Terima kasih.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita kembalikan lagi permasalahan itu kepada anak-anak. Balik lagi ke keyakinan kelas yang kita buat. Ya memang pakai proses ya. Nggak mudah kita mengatur selama ini kan tidak semua anak bisa kita atur dengan itu. Tapi insya Allah kalau kita mau melaksanakan maksudnya modul ini perlahan-lahan kita menerapkannya seperti itu, kita akan menerapkan atau menumbuhkan disiplin positif dalam anak itu dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri, berawal dari dia menyadari kesalahannya, kemudian mau mencari solusi yang sama tapi dengan bimbingan guru gitu. Nah kadang kan memang tidak ada pendidikan suruh berbuat apa ya kan gitu, tetap dibimbing dulu. Nah sekarang sampai ke refleksi. Jadi saya minta izin dari materi sekelas materi tadi, Bapak Ibu jika ada pertanyaan sesuai warnanya masing-masing, nanti Bapak Ibu mendapatkan 3 warna yang berbeda. Silakan diisi. Warna yang pertama Bapak Ibu isi 3 hal yang tidak Anda ketahui sebelum saya memberikan materi tadi. Kemudian yang kedua, 2 hal yang menunjukkan Bapak Ibu tentang topik tersebut. Selanjutnya, 1 hal yang ingin Bapak Ibu mulai lakukan dengan apa yang telah dipelajari hari ini. Bapak Ibu nanti saya kasih stiker ini sesuai warnanya. Ini yang pink untuk nomor 1, yang kuning nomor 2, yang biru kita kasih nomor 3, yang pink untuk nomor 1.
Ya, jadi Ibu boleh nggak untuk tidak mengucapkan kata itu ya? Tidak mengatakan apa tadi? Anjir, anjay, jago jangan pacaran kelas. Jaga pajangan kelas ya. Ini Tidak boleh menendang meja. nggak boleh nendang meja. Siapa yang kerja di nendang meja? Anda. Tidak boleh naik meja. Tidak boleh naik meja. Pakai seragam dengan rapi. Iya. Memang menjadi teguran itu setiap hari anak-anak suka mengalami baru keluar. Iya nggak? Iya. Nanti kalau sudah ada kesepakatan dan keyakinan kelas kita harus menjaga kehati-hatian. Seragam, nggak ada lagi yang bajunya dikeluarin. Paham? Gak boleh Pak? Oh iya, tidak boleh menyebut nama orang tua ya. Tidak mengolok Ya, nama orang tua. Tidak boleh. Ya, coba. Ini tidak boleh memanjat pagar. Bukan saya memanjat pagar. Tidak memanjat pagar. Terus, udah Pak. Tidak boleh berisik saat belajar. Setelah ini ada beberapa usulan nih. Tetapi kita akan membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Artinya biar tidak menggunakan kata-kata tidak, jangan. Sekarang kita coba rumuskan mana yang sama nih bahasanya. Tidak berantem dengan teman. Lagi nih, yang sama nih. Yang sama, tidak berantem dengan teman. Tidak merusak. Benar lagi. Tidak menendang meja. Ya. Tidak merusak. Tidak naik meja. Ketertiban kelas. Nih, dapat kita nomor 1 menjaga ketertiban. Nomor 1. 7.15 sudah ada di sekolah. Taruh tasnya, siap-siap ambil kaki dan selok. Laki-laki dan perempuan. Ya, dan laki-laki mana? Ya, kemudian di sini bersama. Tidak ada jadwal bersama. Tidak mencontek. Tadi sudah ya mengerjakan tugas sendiri. Datang tepat waktu. Kita tulis di sini. Datang tepat waktu. Karena kita tadi mengerjakan tiket. Ya, selama ini tiket itu pakai jadwal sehari 4 atau 5 orang. Sekarang tiap hari dikerjakan oleh 1 orang. Jadi di situ harus ada pembagian tugas. Di sini kegiatan belajar dimulai saat kelas bersih. Ya, baik. Ini kesepakatan kita bersama di kelas. Ya, bahwa ini kalian yakini bahwa ini adalah hal-hal yang baik. Karena apa yang harus kita lakukan adalah hal yang kita anggap baik. Setelah kita membuat keyakinan kelas, harapan itu kita dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kita ini bukan guru, ya, bukan guru ya. Kalian sendiri tadi yang meminta tidak naik ke atas meja kursi, memakai seragam dan lain sebagainya. Nanti kita akan membuat aturan kelas ini, nanti kita pajang di sana. Kemudian nanti kita akan tanda tangan bersama. Ada tanda tangan Adi, ada tanda tangan siapa yang Yulika, ada tanda tangan Mela dan sebagainya di situ. Kalau sudah tanda tangan, berarti kita harus bertanggung jawab melaksanakannya. Siap, siap. Yuk, kita semangat dulu yuk. Salam semangat. Siap, siap. Terima kasih.
ngatain saya pacaran dengan kadang saya kadang nggak bener loh Bu. Saya kan hanya bercanda Bu, goyang-goyangin kursinya Dona, tapi dia marah-marah dan membentak-bentak saya. Jadi saya kata-katain, dia malah ngadu saya. Saya kesal Bu. Ibu akan beralih bertanya kepada Meme dan Sila. Ibu juga dengar tadi terjadi keributan. Apa sih yang terjadi, Mei? Ya Bu, benar tadi Sila mengatain saya pacaran. Pacaran dengan siapa? Masih kecil. Jarang Bu, padahal itu udah benar Bu. Padahal Meme juga pernah ngomongin saya Bu. Tapi pas saya balas dia marah-marah Bu. Nyampe dia mukul saya. Jadi saya balas lah Bu. Kamu dia duluan Bu yang mukul saya. Tolong Bu, dia duluan dia mukul saya. Jadi kalian bertengkar sampai pukul-pukulan. Iya Bu, saya melihat. Kemudian apa yang kamu lakukan? Saya memisahkannya. Dari 5 murid ibu yang ada di sini, ibu simpulkan bahwa permasalahannya sama, yaitu dengan mengolok-olok teman, dengan mengatakan bahwa dia berpacaran dengan si A atau si B. Padahal itu kan tidak benar, ya. Wajar kalian yang dikata-katain merasa tidak terima dan marah. Tetapi yang tidak benar adalah kalian meluapkan emosi sehingga sampai melukai bahkan menyakiti teman kalian. Jika ibu seusia kalian dan berada pada posisi kalian saat ini, sama seperti kalian, ibu juga akan marah, ya. Tetapi yang tidak boleh adalah melakukan hal yang dapat merugikan, apalagi sampai menyakiti orang lain. Sikap apa yang belum kalian tunjukkan? Sekarang ibu akan bertanya dengan kalian berlima. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang? Memi, bagaimana? Saya tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Sila, bagaimana dengan Meme? Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi Bu. Sila, Saya akan lebih menghargai teman Bu. Dea, Saya tidak akan mudah marah Bu, dan saya tidak akan memukul teman lagi Bu. iya. Selanjutnya Dona, Saya tidak akan berbuat kasar kepada teman. Raisa. Saya tidak mengganggu teman yang lagi makan. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Ibu yakin dan percaya kalian akan melaksanakan apa yang kalian ucapkan tadi. Selanjutnya, mari kita laksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat, ya. Mulai hari ini tidak ada lagi mengolok-olok teman dengan mengata-ngatai teman berpacaran dengan si A atau si B, karena kalau itu tidak benar akan menimbulkan rasa malu dari temanmu itu, ya. Baik-baiklah bergaul bersama teman, semua teman sama, ya. Kalian saling berkomunikasi yang baik, sama-sama belajar dan bekerja sama sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar, ya. Jangan melakukan hal yang justru dapat mengganggu fokus kalian dalam belajar di kelas. Paham? Baik. Sekarang terima kasih kita sudah mendapat solusinya. Silakan laksanakan apa yang sudah kalian janjikan tadi. Silakan kembali ke kelas, kita akan belajar lagi, ya. Bu Elza mengajarkan kepada kami bahwa kekerasan bukanlah solusi dari sebuah masalah, tetapi kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan langkah segitiga resti, Muslim membantu kita menyelesaikan masalah dengan tenang dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awati SPDMPG Kepala Sekolah SD Sukatani, Kecamatan Karyanda, Lampung Selatan, NPSN 10843, yang merupakan sekolah asal dari CGP atas nama Ibu Eliza Kusmawati MPD. Sekilas tentang Ibu Eliza, beliau adalah seorang yang bekerja cerdas dan bekerja keras. Untuk itu besar harapan saya kepada Ibu Eliza Kusmawati untuk dapat memberikan pengaruh yang positif di SDN Sukatani, baik kepada guru ataupun kepada siswanya. Demikian harapan yang dapat kami sampaikan, dan untuk itu
Kami siap mendukung dan memfasilitasi setiap kegiatan yang positif dan membawa pengaruh yang baik. Demikian sekilas testimoni yang dapat kami berikan, dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra. Saya siswi kelas 5B SDN Negeri Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Belajar